Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bil muhdiri amdan batal salat apabila melakukan pembatalan yang membatalkan pada saat puasa gitu. Disalahnya wabil muftiri lisaimin amdan litala'ubihi. Jadi kalau kita misalkan sedang sholat, terus apa sih yang membatalkan terhadap puasa? Contoh, kita ngorek-ngorek hidung. Nah, ngorek-ngorek hidung itu ini sampai dalam, ya dalam lagi. Ya. Nah, kalau begini dok, enggak. Gitu. Tapi karena ini geraknya langsung begini, batal. Tapi kalau misalkan begini, enggak. Ditempel dulu, hidung suka gatal begini. Nah, itu enggak. Tapi kalau geraknya begini, nah itu batal. Kan sudah gatal tuh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukin tangan ya jarinya ke dalam hidung? Nah, itu batal. Di dalam puasa batal, maka di dalam sholat pun batal. Nah, gitu. Wabil muhdiri amdan, melakukannya itu dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Gitu ya. Jadi sesuatu yang membatalkan di dalam puasa kita lakukan di dalam sholat, maka yang kita lakukan sholat tersebut itu bisa batal. Gitu ya. Jadi ngorek kuping sampai ke dalam gitu. Kalau misalkan begini doang, nah batas luar doang enggak. Itu tinggal cara tadi pergerakan tangan saja. Kalau gerakan tangannya begini, nah 3 kali batal. Tapi kalau misalkan nempel dulu nih, nah begini doang, yang penting jangan masuk. Gitu, yang penting jangan masuk. Kalau nempel dulu. Tapi kalau misalkan masuk katanya nih ke sini ke dalam tuh, katakan kan ada batasnya ya. Ini ada maksudnya bagian luar, ada bagian dalam. Kalau masuk mau geraknya 1 kali, yaitu karena itu membatalkan di dalam puasa, maka di dalam sholat pun hukumnya membatalkan. Paham ya? Terus wal ukul kasiru nasian, batal makan yang banyak nasian walaupun lupa. Gimana mau ini ya, orang lagi sholat makan ini mah. Duh, contohnya. Iya, ini mah makan yang banyak. Nah, di dalam sholat itu walaupun nasian, lupa. Padahal dia lupa. Tapi karena makan banyak, itu batal sholatnya. Contoh lah, kita habis makan kue putu. Nah, kue putu kan ada kelapanya tuh. Iya. Nah, pada jelap tuh, Nah, ada 3 butir. Kalau 3 butir kan 1. Nah, itu mah belum termasuk banyak. Kalau ada 3, nah termasuknya banyak juga tuh. Nah, iya. Jadi kita baca Fatihah atau baca bacaan yang di dalam sholat terasa ini gitu, ataupun namanya nasian mah nggak ini ya, nggak sadar kayak gitu.
Gitu. Apa namanya, ditelan tuh ya. Nah ditelan itu batal. Itu bukan di dalam sholat tersebut kita nyendok nasi secentong, kita lupa dimakan, bukan. Itu mah niat ya namanya. Iya, modus saja. Iya, gitu. Jadi makan di sini mungkin penerapannya kita habis makan, nah makan makanan, nggak kumur-kumur lagi tuh di situ. Makanya sunnah kumur habis makan atau minum, yang minuman atau makanan tersebut benar-benar terasa gitu. Makanya sunnah kumur. Tapi kalau misalkan sampai mengganggu habis makan atau minuman tersebut ke dalam sholat, itu bukan sunnah lagi, wajib kumur. Karena kalau biasanya habis makan ini nih mengganggu, wajib kumur. Nah itu menjaga agar sholat kita itu khusyuk, jangan diganggu dengan perkara yang lain. Wasalasu harokatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 gerakan. Nah yang berturut-turut tuh kan, 3 gerakan yang berturut-turut walaupun dilakukannya lupa. Kita bangun dari rakaat awal, nah enak banget tuh kaki ngegerak. Kita bangun dari rakaat awal kan tangan juga ngegerak kan, bangun tangan gerak, apalagi rakaat kedua sambil ngangkat kakinya bergerak gitu, jadi spontan. Nah tangan gerak ke atas, kaki juga mindahin ke situ. Kalau nggak mindah mah diem aja, enggak, berarti baru 2. Tangan kan gerak 2 gitu. Kalau mau itu tangan dulu gerak 2, udah beres baru kaki. Kan rasanya nggak nyaman gitu habis sujud. Nah kakinya bisa rapat, kita gerakin itu biar agak posisi nyaman gitu. Nah jangan sampai karena kita mendahulukan kita supaya nyaman, itu bisa membatalkan sholat. Makanya udah yang mau digerakin mana dulu gitu, kaki dulu, udah tangan jangan takbir dulu, jangan ke atas dulu, diam aja dulu gitu. Allah nempel di sini tangan, udah gerak kaki gerak 1 baru gitu. Ada 2 tangan. Nah kaki 1 ngegerak pindah, itu dilakukan biasanya bangun dari rakaat awal, rakaat kedua, rakaat ketiga gitu. Karena kita merasakan tangan bergerak, yaitu tangan bergerak kan begini, otomatis bergerak. Itu juga ada hitungannya, berarti 2 gerakan setiap sholat dari awal sampai terakhir itu gerakannya cuma 2 saja. Makanya kalau kita tidak perhatikan, nah nambah aja gerakan 1 batal gitu. Gimana? Kan itu lupa, walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa, maka itu sholatnya batal karena melakukan gerakan sampai 3 kali. Gitu. Ya. Kalau Allahu Akbar, ini terus ini gerak, batal nggak? Iya, jadi Allahu Akbar, diam, baru gerak, enggak batal. Gitu, ada jeda. Gitu. Karena sakit Ustaz. Ya. Gitu, karena kan ketidaknyamanan tadi atau dikarenakan emang ada rasa sakit. Nah itu dia. Jadi kita kita teliti bagaimana caranya, yaitu Allahu Akbar, diam dulu, barulah kaki yang bergerak. Tetapi kalau misalkan antara pergerakan tangan tersebut 2 gitu ya, nah gerak tangan 2 terus kakinya langsung nyambung, itu bisa membatalkan gitu. Terus wal wusbatul fahishatu. Nah ini adalah
gerakannya cuma 1 kali tapi batal. Apa? Yaitu loncat. Nah, loncat. Jadi loncat gimana loncatnya? Kayak pocong gitu. Nah, atau diangkat sama temen gitu. Kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Sama temen dibopong tak apa namanya sebutnya, ya. Dia diangkat dari belakang, gitu diangkat, dipindahin, gitu. Nah itu batal. Jadi meloncat hukumnya batal. Itu wadarbatul mufritatu. Nah, pukulan yang membahayakan. Waduh, ini pukulan membahayakan. Gimana ini orang lagi sholat mukul-mukul segala ini, ya. Nah, artinya itu pun, nah dengan disebutnya ya sampai gerakannya 3 kali. Mungkin apa namanya? Gitu. Jadi setiap ada orang yang lewat sama kita digini, gitu, dijaga. Gitu. Ada juga kalau misalkan gerakan itu terus menerus sampai 3 kali, nah tanpa ada jedanya, itu batal sholatnya. Gitu. Jadi wadarbatul mufritatu pukulan yang membahayakan atau mungkin ke samping, gitu ya. Kita tidak nyaman sama orang yang di samping kanan, gitu. Nah kita pukul, gitu. Terus, nah dia dempet lagi, pukul lagi sampai 3 kali berturut-turut, tidak ada jeda, maka batal sholatnya. Waziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun pekerjaan, rukun gerakan amdan dengan sengaja. Mana? Itu menambah rukun. Menambah rukun itu bagaimana? Kita sholat 4 rakaat atau subuh 2 rakaat. Aduh, masih pengen sholat ini. Berdiri, gitu. Sengaja ya, sengaja nambah 1 rakaat, itu batal karena sengaja. Gimana kalau lupa? Kalau lupa mah nggak sengaja, nggak batal. Apalagi karena lupa itu dia. Ini sih sholat subuh 2 per 1 ya. 2 per 1 ya. 1. Nah, aduh, lupa bilangannya. Ambilnya berapa? 1. Karena kalau 1 yakin, gitu. Kalau 2 justru ragu itu. 2 per 1, 2 per 1. Yang yakin 1, yang kedua ragu, gitu. Udah ambil yang yakin 1, tambahin kita. Udah berdiri? Iya. Nah, aku udah berdiri mau udah tanggung. Nah, itu namanya udah yakin tadi ada 1 ya. Gitu. Al yakin laisa bisa. Yakin itu tidak akan hilang dengan keraguan. Nah, yakin udah 1. Ada lagi kita ini apa namanya? Yakin ini udah 2. Ya, itu mah namanya ngeganggu kita sholat. Gitu. Udah yakin 1, laksanakan 1 lagi. Kalau langsung itu saya kan ragu nih di 1 tadi. 1 apa 2 nih? Terus kan dia 1 nih kan. Setelah sholat terus jadi 1 itu gimana? Iya itu dia. Jadi kita ambil 1, tambahin 1. Oh ya, itu ujungnya ya. Ujungnya benar. Ujungnya jangan kita salam dulu, laksanakan sujud sahwi. Dengan kelalaian kita lupa terhadap bilangan sholat, itu yang menjadikan sunnah kita melakukan sujud sahwi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lupa bilangan rakaat 2 atau 3 atau 4 atau 1 atau 2, nah ragu terhadap bilangan tersebut, ambil yang sedikit. Nah udah, berarti kita tambahin serakaat. Nanti pada saat kita mau uluk salam, jangan dulu sujud lagi 2 kali, namanya sujud sahwi.
Itu. Nah, itu baru top. Gitu ya. Jadi ambil yang sedikit dulu Ustaz ya. Ambil yang sedikit dulu. Iya. Wa taqaddumu ala imami bi ruknaini fi'liyaini. Nah, mendahulukan kepada imam dua rukun berturut-turut. Nih imam biasa saya sama dia. Iya sama imam. Kenapa? Waduh, pokoknya imam. Udah begitulah pokoknya. Greget. Nah, dia lagi imamnya. Nah, kita mau jadi dia jadi imamnya. Udah, dia belum ruku, kita udah ruku. Allahu Akbar. Tidak, dia belum masih juga berdiri. Masih berdiri, kan belum ruku tuh ya si imam. Kita udah intidal karena kita nggak suka sama si imam tersebut. Berarti dua rukun berturut-turut. Nah, mendahulukan imam batal. Kenceng, ini viral. Kalau ada niat mau faroko gimana? Kan kita tahu nih. Ya, ada mati. Gimana? Nggak apa-apa itu mah. Mau dua rukun atau tiga rukun juga, atau beda rakaat sama. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nah. Iya, jadi apa namanya, mendahulukan imam dua rukun berturut-turut, maka itu akan menjadikan yang kita lakukan sholatnya menjadi batal. Kalau itu mendahulukan, bagaimana kalau misalkan apa namanya, mundurin itu, jadi melambatkan sendiri. Wa takhallufu bihima bi ghairi uzrin. Nah, wa takhallufu, jadi apa namanya, mengakhirkan si imam yang paling kita udah pokoknya gede lah. Gitu. Dia imam udah apa namanya? Udah ruku, udah i'tidal gitu. Terus mau sujud gitu, kita masih berdiri aja. Berarti kan itu apa namanya, mengakhirkan. Kita nggak mau ikut imam itu bigoi di uzrin. Kalau tidak ada uzur maka batal sholat kita. Gitu, itu namanya bukan berjamaah. Tapi kalau ada uzur uzur. Bagaimana itu ada uzur? Kita bareng sama imam takbir, kita jadi makmum ikut takbir. Allahu Akbar, imam kita Allahu Akbar. Namanya itu makmum muwafiq. Makmum muwafiq, imam baca Fatihah, kita dengerin. Imam baca surat, kita baca Fatihah. Si imam baca suratnya pendek gitu ya. Nah, Allahumma takasur inna a'tainaka al-kautsar fassalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kita berdoa Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Imam Allahu Akbar ruku, terus Allahu Akbar i'tidal, sami Allahu liman hamidah i'tidal, Allahu Akbar sujud. Karena kita makmum muwafiq, tadi ingat makmum muwafiq itu imam takbir, makmum ikut takbir, namanya muwafiq gitu. Nah, kalau makmum muwafiq itu imam udah sujud pertama, lagi baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, terus bangun dari sujud, siratal ladzina an'amta alaihim, sujud lagi ke si imam. Nah, kalau misalkan si makmum selesai Fatihah terus dia ruku, si imamnya masih sujud yang kedua, belum bangun, itu keburu rakaat bareng sama imam. Jadi, nah patokannya itu jangan dulu bangun si imam sujud yang kedua. Kalau misalkan dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia udah bangun nih dari sujud kedua nih si imam, udah ini nggak keburu rakaat bareng sama
Ya. Ditambah nanti setelah imam. Nah iya, nanti setelah imam salam dia pun ikut baca tahiyat, tapi jangan salam, bangun lagi serakaat karena rakaatnya tinggal. Iya, ketinggalan yang pertama. Karena sujud yang kedua kali tadi. Karena sujud yang kedua tinggal. Iya, sujud yang kedua ketinggalan. Gimana kalau misalkan sebelum bangun dari sujud kedua dia udah Allahu Akbar baru bangun? Nah gitu, Allahu Akbar baru bangun, udah dikejar sampai bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia udah baca surat itu. Nah itu mah ntar kita baca Fatihahnya sesuai. Kalau seandainya surat Al-Fatihah tadi belum selesai, langsung kita ngikutin gimana? Nah itu nggak boleh, nggak sah. Fatihahnya belum selesai, kita termasuk makmum muafek. Makmum muafek ya, ingat muafek itu yang bagaimana? Imam takbir, kita takbir. Itu namanya makmum muafek. Kita belum beres sholat, belum beres Fatihah, udah ngikutin imam. Nah nggak sah rakaat yang pertama. Bukan nggak sah sholatnya ya, nggak sah rakaat yang pertama karena itu nggak ada Fatihahnya. Gitu. Terus bagaimana? Itu ya udah tuh imam salam, kita bangun lagi. Gitu. Seharusnya kalau kita selesai baca Fatihah mah tuh udah, yang penting jangan sampai imam tersebut bangun dari sujud yang kedua. Gitu. Tapi kalau bukan makmum muafek, kan kadang imam ya dia yang qomat, katakan ya, imam berdua orang nih, dia yang qomat, imam takbir. Takbirnya apa? Nungguin imam baca surat. Jadi Fatihah dulu, baru tuh yang qomat tadi. Berarti kan berdua orang yang qomat tadi, dia baru Allahu Akbar. Itu mah bukan makmum muafek. Itu makmum masbuk. Masbuk apa? Ketinggalan. Masbuk apa? Fatihah. Gitu. Jadi kalau masbuk Fatihah, dia baru takbir. Imam baca surat, Bismillahirrahmanirrahim, baru dia takbir. Padahal dia yang qomat. Nah, itu bukan makmum, bukan makmum muafek, tapi makmum masbuk Fatihah. Jadi ada masbuk ketinggalan Fatihah, ada masbuk rakaat, berarti ketinggalan rakaat. Jadi masbuk itu ketinggalan, masbuk Fatihah, anak masbuk rakaat, masbuk ketinggalan Fatihah atau ketinggalan rakaat. Nah, si makmum yang tadi masbuk Fatihah tersebut, begitu imam takbir mau ruku, udah jangan diselesaikan Fatihahnya. Imam ruku dia ikut ruku. Kalau diselesaikan bagaimana? Nah, kan dia yang qomat katanya. Justru kalau diselesaikan, dia bangun aja dari ruku. Nah, mau tidak tuh sami Allah, udah gak keburu rakaat sama imam. Itulah dia. Ya, kita ketinggalan Fatihah. Sengaja kita pengen beresin itu Fatihah kita. Nah, kalau pengen diberesin, asal jangan sampai imam tersebut bangun dari ruku. Kalau misalkan bangun dari ruku, kita masih baca Fatihah, itu berarti nggak perlu rakaat bareng sama imam. Rakaat tersebut tidak termasuk bareng dengan imam, berarti tidak sah rakaatnya. Iya, paham ya? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.